Hey, halo bro, Jonathan di sini. Ini saya akan membahas lagi mengenai vegan ini ya. Ya, jadi ada permintaan jika dibandingkan dengan Belstar. Ya, ceritanya gimana ya? Ya, gimana ya? Keduanya ini kalau dibilang dari sisi harga, ya mahalan Belstar sedikit ya. Nggak beda jauh, tapi mahalan Belstar sedikit. Tapi kalau kita melihat sayang apa namanya dosnya Belstar ini sudah saya buang ya karena jelek ya, memang jelek ya, bisa dilihat kalau video saya unboxing ini memang saya omong buruk ya, tapi saya memuji punyanya vegan ini ya. Dari awal saya unboxing ini saya sangat memuji ya, daripada dosnya ini ya, dia tersegel dengan mereknya ya, mereknya dan gantungannya pun ada tulisan vegannya ini ya. Tapi sangat disayangkan ya, ketika saya membongkar ini, waduh, ini yang jadi apa namanya, bikin saya drop gitu loh. Pengecekan bagus ya kan, dan dia ada UFCS, padahal itu istilahnya protokol yang sangat baru, sudah bisa tembus di charger model seperti ini ya kan. Ini charger ini dari awal saya apa namanya unboxing, saya sudah membahas masalah lisensinya ini ya. Lisensinya aja hanya 3 biji seperti ini ya. Sementara lihat Belstar ini sebenarnya kunci ya daripada sebuah charger ya. Saya sering setiap apa unboxing review saya membahas apa namanya lisensinya ini. Oh, lisensinya bagus. Nah, saya sering seperti itu. Tapi begitu awal saya waktu membuka ini ya, lihat lisensinya ini meragukan. Tapi keraguan saya itu waktu itu tertutupi oleh pengecekan dengan Finirsi maupun PowerZ, itu merubah segalanya gitu loh ya. Jadi saya sempat terkesima. Cuman dalam video itu selalu saya ini harus dibuktikan dengan membongkar. Itu kuncinya cuma di situ. Nah, dari sini saya dapat kesimpulan ya. Vegan ini keliru kalau mengeluarkan charger seperti ini. Itu sesuatu kekeliruan. Vegan itu bukan nama ecek-ecek loh ya, bukan nama abal-abal ya. Ini suatu produk vegan aksesoris itu udah legend lah, udah lama ya kan. Dia beralih mengeluarkan charger, waktu itu charger ini ya, vegan ini. Yang kalau vegan yang ini pun dia menggunakan eh, kelistrikannya model tancap gitu ya, model tancap ya. Yang itu yang selalu saya bahas ya. Kalau model tancap itu, walaupun di kolom komentar ada yang mengomentari belum tentu itu abal-abal. Kalau ada juga yang tidak abal-abal, dia menyebutkan merek ini merek itu. Itu terserah pendapat ya. Selama saya membongkar charger abal-abal, itu modelnya, kelistrikannya modelnya seperti itu semua. 99,9% seperti itu ya, seperti itu. Makanya itu saya bisa menarik garis merah, benang merah gitu loh ya, bahwa charger abal-abal itu selalu posisinya ya seperti ini posisinya. Nah, ini seperti ini selalu gitu loh, selalu gitu loh. Dan model thermalnya ya model thermal seperti ini, itu selalu. Saya belum pernah menemukan itu yang charger abal-abal, charger apa sekitar harga 20-30 ribu ya kan, yang seperti ini tertulis GAN 120 watt ya kan. Ini lihat lisensinya gini ya, kita buka ya. Nah ini kita ambil nih isinya ya. Kita ambil ya, biar kita lihat itu loh. Nah ini lihat nih dempulnya ini, dempulnya ini loh, lihat coba. Nah ini harga, kalau teman-teman tahu,
25.000. Bayangin aja, 25.000 dengan harga dengan daya tertulis 120 watt. Wah, bayangin. Dan itu makanya saya bilang 99,9% saya menemukan charger abal-abal di modelnya seperti ini, dicolokin gini gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang belum tentu, ya saya tentu. Karena kenapa? Saya belum pernah menemukan charger resmi pihak ketiga ya, yang punya nama bagus, nama besar, itu pakai colokan seperti ini. Adapun tidak semuanya, misalkan ada ya, kalau saya ingat ya, omongannya, misalkan satu produk punyanya Baseus misalkan, itu mungkin satu seri ada seperti itu, ada mungkin loh ya, tapi tidak semua. Beda sama charger abal-abal, mengeluarkan merek seperti ini akan gini semua modelnya, gitu loh. Ya, beda sama ini ya, Belstar ini ya. Udah saya bongkar, kalau mau lihat silakan dilihat di video saya sebelumnya, ketik aja Belstar itu 65 watt, pembongkarannya seperti apa. Saya ini udah nggak saya bongkar lagi ya, jadi masih bisa digunakan ya. Ini beda, tidak seperti model seperti ini gitu loh. Nah, dari sini saya mendapatkan kesimpulan ini ya, Vigen ini teledor kalau mengeluarkan charger model seperti ini. Menurut saya teledor. Karena kenapa? Kalau kita tidak membongkar, ya orang beranggapan, weh, dapat merek yang sudah dikenal, murah, ya kan? 65 watt dengan protokol lengkap, SuperVOOC, ya kan? UFCS. Karena tidak ada yang bongkar, ya ini digunakan terus. Itu loh. Ya enggak? Pasti seperti itu. Dan orang tidak akan tahu dalamnya seperti apa, karena tidak mungkin mereka mau membeli khusus untuk membongkar seperti saya itu ya. Ya ada, cuman kan nggak semua gitu loh. Nah, itu yang menjadi alasannya kenapa harus dibongkar, ya supaya kita tahu dalamnya seperti apa. Dan kita sudah tahu semua ya. Bisa teman-teman yang belum nonton video ini bongkarannya, bisa cek video saya sebelumnya. Itu bongkarannya seperti apa, dalamannya seperti apa, bisa dilihat. Cuman di sini saya tidak menunjukkan lagi, hanya saja saya menyimpulkan gitu loh. Menyimpulkan sangat disayangkan gitu loh. Namanya Vigen ini sangat disayangkan gitu loh. Kalau seumpama, ini saya kasih tahu ya, untuk charger keluaran yang bisa mengeluarkan SuperVOOC itu bermodalkan 20.000, 30.000 saya dapat loh. Ada loh. Nih, ntar saya ambilkan ya. Ini charger yang SuperVOOC. Nih. Ini SuperVOOC semua ini. Ini SuperVOOC yang sudah saya bongkarin semua. Dan itu bisa dicek di video-video saya sebelumnya. Nih, 30 watt. Ini SuperVOOC. Ini modalnya 30.000 kalau tidak salah ini. Sama halnya ini. Ini masih bisa. Ini kalau kita cek, itu bisa SuperVOOC muncul. Ini juga. Gitu loh. Dengan harga ya seperti yang saya bilang tadi, harga sangat murah. Gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya pihak yang membuat ini loh ya, membuat ini bermodalkan sangat kecil. Gitu loh. Modalnya sangat kecil. Artinya modalnya sangat kecil itu untungnya kebesaran. Gitu loh. Ini pemikiran saya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya itu tadi, analisa saya seperti itu. Dan untuk menembus protokol yang seperti saya ceritakan tadi itu nggak mahal, gitu loh.
Buktinya saya punya beberapa yang Superfook yang abal-abal. Itu sudah saya bongkarin semua. Dalamnya ya model seperti ini dalamnya. Itu loh. Nah, itu yang menjadikan fokus daripada video saya kali ini. Ya sangat disayangkan ya, nama pihak Vigen ini sampai ini apa nih? Vigen ini 25. Ya kan? 25 tahun apa gimana nih? Ya enggak? Ntar ya lihat ya. Ah, iya. Iya kan? Coba kok mengeluarkan lebih baik ya kan, berkualitas ya, seperti model seperti ini, berbobot dalamannya agak mahal malah enggak apa-apa karena sudah punya nama gitu loh, iya kan. Ini setelah dibongkar kita punya cerita jadinya seperti ini. Wah, Vigen chargernya seperti itu, chargernya abal-abal dalamnya. Nah itu loh, kesalahan ini merupakan kesalahan kalau seperti ini ya, gitu ya. Oke, saya akhiri ya, kesimpulan saya seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Belstar ya jauh meninggalkan lah. Dalamannya seperti apa ya bisa teman-teman lihat. Ya kalau Vigen yang ini memang konstruksinya bagus ya, konstruksinya bagus. Hanya saja dia pakai model cepit juga untuk listrikannya. Hanya itu aja. Tapi kalau ini, aduh, thermalnya aja sudah yang thermal model gini. Ya. Menurut saya itu nggak sah gitu loh. Untuk charger yang punya nama Vigen atau punya nama pihak ketiga yang resmi lah istilahnya seperti itu. Ya kalau ini terserah ya. Ya, karena ini harganya cuma 25.000. Gitu loh. Oke, saya kira cukup sekian dulu mengenai kesimpulan charger Vigen yang 65 watt ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.